Kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang dampak negatif perkembangan iptek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Tentunya Anda semua masih ingat bukan seperti apa pengaruh negatif perkembangan iptek dalam segala bidang kehidupan di Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika tentang persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Dan tujuan dari materi kita hari ini adalah Ibu mengharapkan agar anak-anak sekalian dapat mencari tahu seperti apa konsep negara kesatuan di Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan unitaris. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sering Anda dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris, unity, yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, dan satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap akhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi dan satu kepala negara, serta satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swatantra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Bagaimana dengan negara Republik Kesatuan Indonesia? Pada saat ini,
Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintahan daerah otonom, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi, dalam kewenangannya yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan di bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional adalah masih tanggung jawab dari kewenangan pemerintahan pusat. Baiklah Ananda sekalian, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa negara kesatuan adalah negara yang berdaulat yang diselenggarakan dalam satu pemerintahan yang tunggal, di mana di Republik Negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya pada pasal 1 ayat 1. Baiklah Ananda sekalian, persiapkan diri kalian untuk materi kita yang akan ada di minggu depan, yaitu karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ada hal yang belum kalian pahami mengenai materi hari ini, silakan bertanya jawab bersama Ibu melalui Discord. Selalu ingat protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih.